Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout ujian tingkat SDMI. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nomor 1, bentuk pecahan desimal dari 2/5 adalah, ini bisa kita gunakan cara langsung dibagi. Jadi 2 dibagi 5 itu 0, sisa 2. Kita tambahin 0, tambahi koma. Kemudian 20 ini bisa dibagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini panjang pitanya, yang pertama 7/8, kemudian 0,2, kemudian jadi ini dikurangi nanti ya, 7/8 dikurangi 0,2. Kemudian karena jawabannya berupa pecahan, maka pecahan biasa, maka kita jadikan pecahan biasa semua. 7/8 ini 2/10, kemudian 2/10 itu kita sederhanakan menjadi, ya dibagi 2 tinggal 1, dibagi 2 tinggal 5, sehingga ini menjadi 1/5. Kita samakan penyebutnya menjadi 8 dan 5 bisa menjadi 40. 8 menjadi 40 dikalikan 5, maka 7-nya juga dikalikan 5. Jadi ini 35 dikurangi 5 menjadi 40, itu kita kalikan 8, maka yang atas juga dikalikan 8. Sehingga 35 dikurangi 8 sama dengan ya 27/40. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, kita mencari FBB. Jadi ini langsung kita buat pohon faktornya. Ini 2 kali 10, 2 kali 10, ini 2 kali 5. Kemudian ini 3 kali 10, 2 kali 5, 48. Ini bisa dibagi 2, 24. 2 lagi berapa? 12. 2 lagi 6. 2 kali 3. Oke, di sini 2 yang 20, jadi yang 20 ini 2 kali 5, 2-nya ada 2. Kemudian yang 30 ini 3 ada 2, berarti 2 kali 3 kali 5. Kemudian yang 48 ada 2 kali 3, 2-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. 2 pangkat 4 kali 3. Kemudian FBB kita lihat ada yang sama ini 2, ini 5 tidak punya, ini tidak punya, 3 tidak punya, berarti FBB-nya adalah 2 saja. Jawabannya A. Oke, kita lanjutkan. Ya, nomor 4, di sini Bu Erni mempunyai 18 buah salak, 24 jambu, 36 manggis, dibagikan ke tetangga sama banyak. Berarti kita cari FBB. Langsung kita cari pohon faktornya. Ini 2 kali 9, 3 kali 3, kemudian 24. Ini 2 kali 12, 2 kali 6, 2 kali 3, kemudian 36, itu 6 kali 6, ini 2 kali 3, 2 kali 3, kemudian 18 sama dengan 2 kali 3, 3-nya ada 2, kemudian 24, 2 kali 3, 2-nya ada 3, kemudian 36, 2 kali 3, 2-nya ada 3, 3-nya 2, 2-nya juga 2. Oke. Kemudian kita lihat FBB-nya berapa. FBB-nya ini ada 2 dan 3 semua. Kemudian 2 yang paling kecil ini, 3 yang paling kecil, berarti 2 kali 3. FBB-nya adalah 6. Oke. Kalau FBB-nya 6 berarti dibagikan kepada tetangganya, berarti tetangganya ada 6. Banyak tetangga yang menerima buah ada 6 orang. Ini betul, pernyataan ini betul. Yang
dicari adalah pernyataan berikut ini yang tidak tepat ya, berarti yang A ini masih tepat. Kemudian kita lihat yang B, buah salak yang diterima tiap tetangga ada 3 buah. Kita lihat buah salaknya ada 18, tetangganya ada 6 ini tadi ya, berarti salaknya ini apakah benar 18 dibagi 6 sama dengan 3. Nah, berarti betul ya, ini betul juga. Kemudian yang C, manggisnya ini ada 6. Kita lihat manggisnya ada 6, manggisnya ada 36, berarti 36 dibagi 6, tetangganya 6. 36 dibagi 6 berapa? Ya 6, berarti betul, ini pernyataannya betul. Jambunya kita lihat, jambunya ada 24, tetangganya ada 6. 24 dibagi 6 berapa? Ya 4. Ya harusnya buah jambunya ada 4. Nah di sini pernyataannya buah jambunya ada 5. Jadi pernyataan yang tidak tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 5, di sini Bayu memiliki 2 tali. Panjang tali pertama 12 cm, yang kedua 8,4 meter. Disambung, oke, berarti ditambahkan ya. 12 cm ditambah 8,4 meter. Oke, langsung kita buat urutan dari satuannya, meter, kemudian setelah meter desimeter, sentimeter. Oke, kita masukkan 12 cm, satuannya angka 2, ini angka 2 nya berarti di bawah cm. Nah ini 12 cm ditambah 8,4 meter, berarti yang di bawah meter adalah satuannya, yaitu 8. Berarti 8 ada di bawah meter di sini. Berikutnya 4-nya di sini. Nah, langsung kita jumlahkan. Di sini 2, 5, ini 8. Nah, pertanyaannya di sini berapa sentimeter? Sentimeter di sini berarti ya 852 cm. Jawabannya A. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 6, sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi sifat yang pertama memiliki 2 simetri lipat. Kita lihat belah ketupat, bentuknya belah ketupat kira-kira seperti ini. Persegi panjang kira-kira seperti ini. Kemudian trapesium. Ini kita gambarkan supaya nanti kita mudah melihat sifat-sifatnya. Kemudian jajar ginjang kira-kira seperti ini. Oke, memiliki 2 simetri lipat. Apakah belah ketupatnya 2 simetri lipat? Ya betul ya, masih betul, masih betul. Kemudian jajar persegi panjang punya 2 simetri lipat, ya betul juga. Kemudian trapesium punya 2 simetri lipat. Nah ini salah, ini sudah salah. Kemudian jajar ginjang apakah punya 2 simetri lipat? Ini juga salah. Nah, jadi dengan melihat satu sifat ini kita sudah bisa mengeliminasi jawaban C dan D. Jawabannya tinggal 2A dan B. Memiliki 2 simetri putar, sifat yang kedua. Apakah belah ketupat memiliki 2 simetri putar? 1, 2, ya betul, ini masih betul lagi. Persegi panjang, ya betul juga. Kemudian kita lihat sifat berikutnya, memiliki 4 titik sudut yang sama besar. Belah ketupat tidak sama ya, yang atas dan bawah ini sama, tapi yang kiri kanan juga sama, tapi keempat-empatnya tidak sama semua. Jadi hanya yang berhadapan saja yang sama, berarti belah ketupat sudah tidak memenuhi sifat yang ketiga. Persegi panjang, ya semua sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Sisi yang berhadapan sama panjang, ya ini juga tepat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 7,
Ibu membeli 2 bungkus minyak goreng, masing-masing volumenya 2,5 liter, berarti nanti 2 dikalikan 2,5 ya totalnya. Kemudian minyak goreng tersebut dimasukkan ke dalam botol dengan volume, dimasukkan ke dalam botol berarti nanti dibagi, banyak botolnya diperlukan ibu adalah ya dibagi nanti ya. Sebentar, ini 0,5 itu sama dengan 5/10 ya. Nah 5/10 ini sama-sama bagi 5, tinggal 1, bagi 5 tinggal 2, atau sama dengan 1/2 ya, biar mudah nanti kita menghitungnya. Jadi di sini 2 kali 2,5, terus kemudian dibagi 1/2 ya. Nah 2 kali 2,5, 2,5 kalikan 2 berapa? 5. Jadi ini kita kalikan menjadi 5 ya, 2,5 dikalikan 2. Paham ya? Tidak perlu dihitung secara pecahan, sudah bisa diraba ya. Jadi 2 kali 2,5 sama dengan 5. Oke, dibagi 1/2, dibagi 1/2 itu menjadi perkalian, kemudian ini dibalik ya, 2/1, sehingga ini 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan. Nomor 8, buku-buku yang ada di suatu perpustakaan terdiri dari buku cerita 0,4 bagian dari seluruh buku, buku sejarah 3/8, agama 15%, buku IPA 1 2/4. Urutan jumlah buku di perpustakaan mulai dari yang terkecil adalah, kita lihat dulu di sini 0,4 nggak ada 1 ya, 3/8 juga nggak ada 1, 15% itu 15/100 juga tidak ada 1. Untuk yang IPA ini 1 2/4. Nah 1 2/4 itu berarti lebih dari 1 ya, berarti ini paling besar. Jadi IPA ini paling besar. Kita lihat jawabannya mana saja yang IPA-nya paling belakang, karena urutnya dari yang terkecil. Kita lihat yang A ini paling depan malahan ya, jadi ini salah. Yang A ini salah. Kemudian yang B IPA paling belakang, berarti mungkin betul. Yang C tidak paling belakang, berarti ini yang C juga salah. Yang D ini paling belakang, berarti mungkin betul. Sekarang jawabannya tinggal B dan D. Kemudian kita lanjutkan, kita lihat yang B dan D ini agama paling depan semua, IPA juga paling belakang semua, berarti ini tidak perlu kita perhitungkan. Yang perlu kita perhitungkan sejarah dan cerita, lebih besar mana. Kita lihat sejarahnya 3/8, kemudian ceritanya 0,4 ya, 0,4 ini lebih besar mana. Oke, kita coba ini kita jadikan pecahan desimal saja. 3/8 nya kita jadikan pecahan desimal. 3 dibagi 8 itu 0, sisa 3. Kita tambahin 0, tambahi koma. 30 dibagi 8 itu 3 ya. 3 sisa berapa? 8 kali 3 itu 24, berarti sisa 6. Dan seterusnya, ini hanya 0,3. Berarti lebih kecil 0,3. Berarti 0,3 ini harusnya muncul lebih dulu. Nah 0,3 ini adalah miliknya buku sejarah ini ya, buku sejarah. Berarti urutan dari yang terkecil buku sejarah muncul lebih dahulu, berarti ini, sehingga jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 9, ini ibu mempunyai 2,5 karung. Tiap karung berisi 5 kg, berarti nanti kita kalikan. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang berisi setengah kilogram, berarti nanti dibagi. Oke, jadi di sini 2,5 kali 5 kg nanti dibagi 1/2. Kita kalikan dulu 2,5 kali 5. 25 kali 5, 5 kali 5 itu 25, 2 kali 5 10, 12,
Jadi di sini tadi ada koma satu angka di belakang koma berarti 12,5. Jadi ini 12,5 dibagi 1/2 menjadi perkalian dibalik 2/1 sehingga menjadi 12,5 kali 2. Kita kalikan 12,5 kali 2. 5 kali 2 10, 2 kali 2 45, 1 kali 2 250. Ada satu angka di belakang koma sehingga hasilnya adalah sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah 25 kantong plastik. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10, ini ayah mengalirkan air dari keran ke dalam ember berkapasitas 60 liter. Ayah mengisi air tersebut sampai penuh. Jadi selama 5 menit. Debit air yang keluar dari keran tersebut adalah, jadi debit itu adalah volume dibagi waktu ya. Jadi kita masukkan saja volumenya 60 liter, waktunya 5 menit. 60 dibagi 5 berapa? 6 dibagi 5 itu 1, sisa 1, 10 dibagi 5 2, sehingga debitnya adalah 12 liter per menit. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 11, di sini tiap pagi paman berangkat ke kantor dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan motor ini 75 km per jam. Paman sampai ke kantor dalam waktu 30 menit. Jarak kantor paman adalah, nah ini kita lihat di sini satuannya 75 km per jam. Sementara waktunya 30 menit, ini menit. Jadi menitnya ini kita ubah menjadi jam supaya nanti bisa dihitung. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Jadi kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk mudah mengingatnya, kilometer per jam. Kilometer itu jarak, jam itu waktu. Jadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, yang kita cari adalah jarak ya. Kita ingat jadi kecepatan. Jadi di sini kecepatan itu, di sini jarak, di sini waktu ya. Kecepatan jarak dibagi waktu. Kalau kita mencari jarak itu kecepatan dikalikan waktu. Kalau kita mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Jadi di sini yang kita cari adalah jarak, maka kecepatan dikalikan dengan waktu. Oke, jadi kita tuliskan lagi, ini menjadi jarak, ini sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Jadi kecepatannya 75 dikalikan dengan waktunya setengah jam. Berarti 75 dibagi 2. 7 dibagi 2 berapa? Ya, 3, sisa 1. 15 dibagi 2 7, sisa 1. Supaya bisa dibagi kita tambahin 0, ini kita tambahin koma. 10 dibagi 2 5, sehingga hasilnya adalah 37,5 km. Jawabannya D. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 12, suatu peta dibuat dengan skala 1:600.000. Jika jarak dua kota pada peta, ini pada peta 12 cm, maka jarak sebenarnya adalah berapa kilometer. Jadi ini yang kita cari adalah jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya atau jarak asli, jarak singkat kita nulisnya, ini sama dengan skala kita kalikan dengan ya jarak pada peta ya. Jadi langsung kita kalikan saja. Jadi 600.000 kita kalikan dengan 12 cm. Jadi ini 6 kali 12. Berapa 6 kali 12? Kita hitung 2 kali 6 12, 1 kali 6 6 7 72. Jadi ini 72, masih ada nolnya 5, 1 2 3 4 5 ya. 7.200.000 cm.
Nah, karena di sini mintanya kilometer, berarti ini kita ubah menjadi kilometer. Nah, selisih antara posisi kilometer dan sentimeter itu 5 tempat ya. Kita coba kilo, hekto, deka, meter, desimeter, kemudian sentimeter. Ya, kalau di sini kita tuliskan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 2-nya, ini 7-nya. Jadi sama dengan berapa? Ya, sama dengan 72 kilometer. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 13, di sini Bu Lina mempunyai persediaan 75 kg gula pasir yang terdiri dari gula pasir merek A dan gula pasir merek B dengan perbandingan 2:3. Berarti ini A dibandingkan dengan B ini sama dengan 2:3. Banyak gula pasir merek A yang digunakan Bu Lina adalah yang ditanyakan hanya yang merek A. Ya, jadi 75 kg ini adalah jumlahnya. Jadi jumlah gula pasir merek A dan ditambah dengan gula pasir merek B. Sehingga kalau kita cari yang A saja, jadi merek gula A ini sama dengan, jadi polanya seperti ini. Jadi di sini kita isi yang diketahui adalah 75 kg. Nah, 75 kg itu apa tadi? Jumlah dari semuanya. Berarti yang di bawah di sini adalah perbandingan, kita isi perbandingan, yaitu jumlah semua perbandingan. Nah, perbandingannya ada 2 dan 3. Berarti ini 2 ditambah 3. Nah, yang di atas ini adalah perbandingan miliknya yang dicari. Yang dicari adalah gula A. Nah, jadi di sini adalah perbandingan miliknya gula A, yaitu berapa? 2. Nah, kemudian ini menjadi 2/5 kali 75 kg. Nah, 5 dan 75 kita hitung dulu, sama-sama dibagi 5 bisa karena belakangnya 5. Ini 5 dibagi 5 1, 75 dibagi 5 berapa? 7 dibagi 5 itu 1, sisa 2, 25 dibagi 5, 5, berarti ini 15. Jadi 75 nya bagi 5 menjadi 15. Nah, sekarang tinggal 2 dikalikan 15, yaitu 30 kg. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 14, volume sebuah kubus adalah 512 cm3. Panjang rusuk kubus tersebut adalah, nah karena ini kubus, itu semua rusuknya sama. Ya, panjang semua rusuknya sama, maka volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi, atau sama dengan sisi pangkat 3 atau rusuk ya. Nah, maka untuk mencari rusuknya ini di akar pangkat 3. Jadi rusuknya ini akar pangkat 3 dari volume, yaitu akar pangkat 3 dari 512. Nah, berapa akar pangkat 3 dari 512? Nah, akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 15, di sini ada batu bata ditumpuk seperti gambar ini. Yang ditanyakan banyak batu bata pada tumpukan tersebut adalah, nah ini berarti kita menghitung volume. Ya, menghitung volume dari batu bata ini. Jadi ke kanan, mendatar ke kanan, yang di depan ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini ada 8. Kemudian yang ke belakang 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4. Yang ke atasnya 1, 2, 3, 4. Berarti volumenya adalah 8 kali 4 kali 4. Nah, 8 kali 4 berapa?
ya 32, kemudian 32 kali 4 ya. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 8 ya. Berarti ini hasilnya belakangnya 8. Yang belakangnya 8 B. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan pada video berikutnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Maka pada video ini hanya membahas 1 sampai 15 saja. Nanti soal nomor 16 sampai 30 kita bahas pada video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Kita bertemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.